Apa kabar? Hari ini kiranya adik-adik semua ada dalam keadaan penuh sukacita. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan kedua di tahun ini, yaitu bulan Februari. Bagaimana adik-adik? Kita tetap bersukacita dan saatnya kita akan mengawali atau memulai impak kita hari ini. Walaupun kita masih di rumah, kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Dan adik-adik yang berada atau mengikuti impak secara offline, secara tatap muka hari ini pun kiranya tetap bersukacita di dalam gereja. Kita akan saat teduh, mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita masih penuh dengan sukacita karena masih berada di awal ibadah. Dan beberapa hari yang lalu kita pun beberapa dari kita juga bersukacita bersama dengan keluarga karena kita merayakan hari raya Tahun Baru Cina atau yang disebut dengan Imlek. Kita berkumpul bersama dengan keluarga, kita berbagi sukacita, kita makan bersama, dan ini adalah hal-hal yang sangat menyenangkan dan memberkati. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian adalah sukacita di hatiku. Adik-adik, kita bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kita juga harus mengasihi sesama. Kita lanjutkan pujian kita dengan Allah adalah kasih. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengikuti ibadah ini meskipun secara online. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak untuk melakukan ibadah, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kami ini. Dan juga Tuhan mengurapi bagi kakak-kakak layan yang bertugas, biarlah Tuhanlah yang memakai mereka sebagai alat Tuhan untuk menyebarkan ajaran Tuhan pada kami semua. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita melanjutkan pujian kita dengan pujian haleluya, haleluya, haleluya sebagai tanda bahwa kita selalu memuliakan Tuhan, mengucap syukur atas kehidupan kita. Kita menyanyi dengan semangat. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Kitab Mazmur pasal 119 ayat 47 dan 48. Kitab Mazmur pasal 119
ayat 47 dan 48. Selayaknya kita membaca kitab Mazmur, kakak akan membacakan kalimat yang menjorok keluar dan adik-adik akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, mengucap syukur, dan saatnya kita mau mendengarkan firman. Tapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus kawan yang sejati. Adik-adik, jumpa lagi di hari Minggu hari ini bersama dengan Kak Devi. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau satu dalam doa. Mana 10 jarinya? Ya, 10 jarinya sudah. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kak Devi pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi adik-adik dan kakak layan yang bertugas di hari ini. Terima kasih Tuhan begitu baik menjaga, melindungi kami semua. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dan sertai adik-adik sehingga adik-adik tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Kitab Keluaran ada di Perjanjian Lama. Sudah ketemu semua? Ya, kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan diberi judul Tuhan nampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan pada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi, dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Amin.
Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik tetap keadaan sehat, sukacita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi sudah ada yang membacakan firman Tuhan. Kak Devi mau bercerita nih. Jadi ada satu bangsa, yaitu bangsa Israel yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Israel itu selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Wah, buktinya apa, Kak? Nah, contoh buktinya ketika bangsa Israel itu dikejar oleh Raja Firaun, mereka berhasil menyeberangi nih Laut Kolsum atau Laut Tiberau. Wah, ceritanya panjang adik-adik. Musa menganukan tonggak, lalu kemudian lautnya terbelah. Nah, karena lautnya terbelah, bangsa Israel jalan. Nah, kemudian bangsa Israel jalan, lautnya tertutup lagi. Nah, yang mengejar-ngejar bangsa Israel tadi, itu tidak dapat mengejar bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan. Apakah itu aja? Tidak, adik-adik. Bangsa Israel juga diberikan makan oleh Tuhan. Ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan itu begitu baik kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, karena kebaikan Tuhan, bangsa Israel harus hidup taat di dalam Tuhan. Mereka harus menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan lewat Musa di Gunung Sinai. Jadi ada perintah Tuhan di situ, yaitu 10 perintah Tuhan disampaikan Musa ke Gunung Sinai, di Gunung Sinai. Pertanyaannya, kenapa sih Kak bangsa Israel itu harus menaati firman Tuhan? Iya, karena bangsa Israel adalah milik kepunyaan Allah, bangsa Israel juga adalah bangsa yang sudah diselamatkan oleh Allah, maka bangsa Israel harus berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Hidup taat di hadapan Allah. Mereka harus menaati firman Tuhan, mereka harus berbuat baik, mereka harus melayani sesama, dan lain sebagainya. Nah, Kak Devi tanya, sekarang apakah adik-adik tetap kuat hari ini? Apakah adik-adik tetap sehat? Adik-adik boleh makan? Adik-adik mendapatkan sesuatu yang adik-adik inginkan? Nah, adik-adik tahu nggak? Kekuatan, kesehatan, sukacita, berkat lewat makanan, mainan yang adik-adik punya, nilai yang bagus, itu semua karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan. Tuhan Yesus yang memberikan adik-adik semuanya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah baik kepada adik-adik, adik-adik harus apa? Adik-adik harus hidup taat, sama seperti bangsa Israel. Bagaimana caranya hidup taat? Hidup taat itu kita rajin berdoa kepada Tuhan, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin untuk mengikuti nasihat orang tua, kita mau berbagi, kita tidak saling marah, kita tetap sukacita, dan tetap mematuhi protokol ya adik-adik ya. Memakai masker kalau pergi keluar, cuci tangan kalau habis keluar, memakai hand sanitizer. Nah, saat ini Kak Devi nggak pakai masker karena Kak Devi ada di rumah dan lagi sendirian. Jadi tidak bertemu dengan orang-orang. Tapi kalau keluar, Kak Devi juga tetap harus pakai masker. Itu bukti ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik harus taat, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan karena adik-adik sudah terlebih dahulu menerima keselamatan, mendapatkan kekuatan. Adik-adik sehat, adik-adik boleh makan bergizi dan boleh tetap sukacita di hari ini. Selamat menjadi anak yang taat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau doa syafaat, mari kita satu dalam doa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami rasakan, yang boleh kami dengar di hari ini. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kami. Biarlah kami boleh rajin berdoa, rajin ibadah, kami tetap mau mendengarkan orang tua, rajin belajar, sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik yang saat ini dalam pertumbuhan. Tuhan berkati masa tumbuhnya, biarlah Tuhan yang sendiri yang memberkati dan menyertai.
Begitu juga untuk adik-adik yang sudah bersekolah. Tuhan berikan hikmat, kepandaian, akal budi, sehingga adik-adik boleh bersekolah dan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua adik-adik. Tuhan Yesus yang jaga, sertai orang tua adik-adik dimanapun berada. Berkati kami, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami tidak tertular dari virus corona dan tetap semangat, tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami, permohonan kami yang kami mau alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita akan memberikan persembahan seperti biasanya. Persembahan dapat dihantarkan oleh orang tua ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Sambil memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 217, beri padanya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat diterima di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah mau selesai. Kita sudah menyanyi, adik-adik tetap semangat, hidup taat di dalam Tuhan. Adik-adik mau dengar-dengaran kepada mama, papa, orang tua, kakek, nenek, kakak. Adik-adik juga mau hidup rukun bersama dengan teman-teman dan mau tetap mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Adik-adik, kita mau berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh menyertai kami semua pada di hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus boleh sertai dan berkati selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.